Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prima Septiana dengan NIM G1S12108 dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan sifat-sifat fisika dan kimia suatu hidrokarbon yang sangat menentukan keaktifannya dan hasil farmakologisnya, dan berikan sekurang-kurangnya 3 contoh senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu sifat senyawa alkana. Nah, sifat fisik alkana yaitu semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Dan jika suatu hidrokarbon bercampur dengan air, maka lapisan hidrokarbon selalu di atas sebab massa jenisnya lebih kecil daripada 1. Selanjutnya itu alkana mudah larut dalam pelarut organik. Yang ketiga itu pada suhu dan tekanan biasa. 4 alkana yang pertama CH4 sampai C4H10 berwujud gas, pentana C5H12 sampai heptadekana C17H36 berwujud cair, dan sedangkan oktadekana C18H38 dan seterusnya berwujud padat. Selanjutnya yaitu sifat kimia alkana. Nah, alkana dan sikloalkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Dan yang selanjutnya itu pembakaran dan oksidasi alkana itu bersifat eksotermik atau menghasilkan kalor, dan pembakaran alkana berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Dan pembakaran sempurna itu menghasilkan gas CO2, sedangkan pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan gas CO. Nah, dan itulah sebabnya alkana itu digunakan sebagai bahan bakar. Secara rata-rata oksidasi 1 gram alkana itu menghasilkan energi sebesar 50.000 Joule. Dan selanjutnya yaitu sifat senyawa alkena. Nah, sifat fisik alkena dan alkena ini memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Dan perbedaannya itu alkena itu sedikit larut dalam air, dan hal ini itu disebabkan oleh adanya ikatan rangkap yang membentuk ikatan R. Nah, ikatan R tersebut akan ditarik oleh hidrogen dan air yang bermuatan positif sebagian. Dan titik leleh dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang sesuai. Nah, karena makin bertambah jumlah atom C, maka MR makin besar, maka titik didihnya itu makin tinggi. Dan selanjutnya yaitu sifat kimia alkena. Nah, alkena itu jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap, dan reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Nah, terus ada reaksi adisi atau penambahan atau penjenuhan. Nah, reaksi adisi yaitu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Nah, zat-zat yang dapat mengadisi alkena itu adalah gas hidrogen. Selanjutnya yaitu sifat senyawa alkuna. Nah, sifat fisik alkuna yaitu sifat fisika alkuna itu sama dengan alkana dan alkena. Nah, alkuna juga sedikit larut dalam air, dan titik didih alkuna ini mirip dengan alkana dan alkena. Karena semakin bertambah jumlah atom C, maka harga MR makin besar, maka titik didihnya itu makin tinggi. Selanjutnya yaitu sifat kimia alkuna. Nah, reaksi-reaksi pada alkuna mirip dengan alkena, hanya berbeda pada kebutuhan jumlah pereaksi untuk penjenuhan ikatan rangkap. Nah, jumlah alkuna ini membutuhkan jumlah pereaksi 2 kali kebutuhan pereaksi pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap yang sama. Nah, untuk contoh reaksi penjenuhan etana oleh gas hidrogen itu oksidasi, adisi H2, dan adisi halogen. Nah, selanjutnya itu sifat senyawa benzena. Nah, sifat fisik benzena, benzena ini adalah suatu zat cair tidak berwarna, nah sangat beracun dan mudah menguap, dan biasanya ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa kimia turunannya dan sebagai bahan pelarut. Nah, benzena tidak terlalu reaktif karena terdapat resonansi di dalam struktur sikliknya. Nah, namun senyawa ini sangat mudah terbakar karena kandungan karbon di dalamnya itu yang sangat tinggi. Nah, titik didih benzena dan turunannya itu berada pada rentang 80 hingga 250 derajat Celcius. Nah, kelompok senyawa benzena yang bersifat nonpolar diantaranya itu benzena, etilbenzena, dan toluene. Nah, sedangkan beberapa contoh senyawa benzena yang bersifat polar yaitu fenol, benzil, alkohol, anilin, dan asam benzoat. Nah, semakin polar suatu senyawa benzena dan semakin tinggi titik didihnya. Nah, dan benzena ini memiliki titik didih terendah. Nah, sedangkan asam benzoat yang bersifat polar itu memiliki titik didih yang paling tinggi. Nah, pada suhu ruang benzena tidak larut air, namun senyawa turunan benzena yang bersifat polar dapat larut dalam air. Nah, selanjutnya yaitu sifat kimia benzena. Nah, senyawa benzena dan turunannya itu cenderung lebih mudah mengalami
senyawa substitusi. Nah, hal ini tuh berbeda dengan senyawa kimia berikatan rangkap lain yang lebih mudah untuk mengalami reaksi adisi. Nah, selain itu, salah satu sifat kimia dan benzena dan turunannya itu adalah derajat keasaman. Nah, asam benzoat dan fenol itu termasuk asam yang lemah. Nah, namun asam benzoat itu lebih kuat dibanding dengan fenol. Karena fenol itu memiliki gugus fungsi H yang bersifat asam lemah dan dapat memberikan ion H+. Nah, sedangkan anilin itu memiliki gugus fungsi NH2 yang bersifat basa lemah dan dapat menerima ion H+. Nah, mungkin sekian dari saya untuk soal nomor 1. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.